Wah, tadi nggak ada apa-apa lagi. Sehat kalau gitu kan? Iya kan? Iya, lumayan. Pak Dula, sebentar. Mendengar suara nggak? Iya. Sepertinya suaranya dari rumahnya Pak Mirza. Saya itu. Benar. Kalau begitu kita segera melihat ke sana, Pak. Ayo, Pak, yuk. Astagfirullahaladzim. Pak Mirza! Suara apaan tuh? Pak, sadar, Pak. Pak. Pak Dula, Pak Mirza kenapa? Kalau gitu saya harus kasih tahu Bu Murni. Sadar. Sadar. Bu Murni cepat pulang. Suami Ibu kumat lagi dan dia meronta-ronta. Pak Asma sama Pak Dula dimaki-maki, Bu. Astagfirullahaladzim. Berikan sama saya. Assalamualaikum. Salam. Pak! Bapak! Bapak kenapa, Pak? Sebaiknya kita balikan dulu tubuh Pak Mirza, Bu. Iya, Bu. Supaya kita tahu darah itu berasal dari mana, Bu. Kita balik, Pak. Astagfirullahaladzim! Bu Emma, selamat pagi, Bu. Pagi. Bisa pesan berapa ekor? Nggak banyak, Pak. 1 ekor aja. Ini? Ya. Pak, potongnya jangan yang gede-gede ya, kecil-kecil aja ya. Baik, Bu, baik. Kapan lagi nih, Bu, arisannya? Nanti kalau arisan lagi pesan sini ya. Loh, kok pada nonton TV sih? Udah ngerjain PR belum? Nur udah, Pak. Tuh, Kak Iful tuh yang belum. Kenapaan? So tahu nih. Ya, ngaku aja. Nggak boleh nonton TV kalau belum ngerjain PR. Ya kan, Pak? Iya dong. Ayo, Kak Saiful. Kak Saiful udah ngerjain PR kok. Tadi Ibu lihat. Tuh kan bener. Nur. Ada kue asik. Nur, itu kuenya dari ayam loh. Kok dari ayam? Bukannya dari tepung mentega. Maksud Bapak itu dari hasil penjualan ayam. Yang penting apa yang kita makan dari hasil yang halal dan berkah. Kalau tidak, hidup kita tidak tenang dunia dan akhirat. Baca bismillah dulu dong. Makasih, Bu. Laris nih, Pak. Begitulah, Pak. Bapak lihat nggak yang lagi bikin lapak di sana siapa? Enggak, saya nggak tahu. Dengar-dengar lapak itu buat jualan ayam potong juga katanya. Wah, ada saingan nih. Iya, dan katanya dia beli ayam potong ternak itu dari saudaranya, makanya dia bisa beli murah, Pak. Wah, gawat dong. Kurang ajar. Niat banget sih tuh orang mau motong pelanggan saya. Gak ada usaha lain apa, Pak? Lihat tuh, Pak, orang-orang banyak yang bantuin. Yang mana sih orangnya? Yang itu, Pak, yang kulitnya agak putih, namanya Pak Muslim. Sok banget tuh orang. Bapak sudah pulang? Tadi kamu beli buah. Oh, itu dikasih Bu Ani. Bu Ani siapa? Itu orang baru yang tinggal di pojok situ. Suaminya adalah pedagang ayam yang baru buka di pasar. Bapak kenal? Namanya siapa? Pak Muslim. Pak Muslim? Loh, Bapak kenal? Oh, jadi dia nyogok kamu supaya saya tidak mengusir suaminya begitu, ha?
Tapi dia datang baik-baik kok, Pak. Baik bagaimana? Dia tuh bersaing sama kita, Bu. Penghasilan kita berkurang, tahu? Pak, barangkali Bapak bisa kerja sama dia. Lagi pula orangnya baik kok, Pak. Baik bagaimana sih? Dia itu orang jahat. Dia merebut pelanggan saya. Tapi kita kan harus sangka baik, Pak. Kita juga nggak bisa mengusir orang jualan di pasar, kan? Dia mau bersaing sama saya, Bu. Dan saya punya cara lain. Pokoknya saya tidak suka dia jualan ayam di pasar ini. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Mari. Ayam, Bu, silakan, Bu. Wah, baik sekali Bapak ini. Ini bonus buat Ibu. Kurang ajar bener tuh orang. Pakai ngasih-ngasih bonus lagi. Oke, kita lihat nanti siapa yang akan bertahan. Orangnya memang luwes. Dia bisa memikat hati ibu-ibu, Pak. Alah, dasar ganjen, Pak. Nggak usah dipikirkan, Pak Mirja. Bapak kan sudah punya pelanggan tetap. Jadi tidak perlu khawatir. Pokoknya pertahankan pelanggan Bapak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Ada yang mau dibeli. Ya, Pak. Assalamualaikum. Pak Dullah, tumben ke pasar nih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau beli ayamnya 1 ekor saja, Pak. Baik, Pak, baik. Sepertinya di sana ada pedagang baru ya, Pak ya? Iya nih, Pak, ngurang-ngurangin jatah aja. Apa nggak bisa jualan selain ayam? Kalau begini bisa bangkrut saya. Aduh, saya harus memutar otak nih. Gimana caranya bisa menarik pembeli yang lebih banyak? Gimana hasilnya hari ini, Pak? Hasilnya ya pasti berkurang lah. Ini gara-gara pedagang itu. Kan Bapak punya pelanggan sendiri-sendiri. Iya, tapi pelangganku banyak yang pindah beli sama dia. Loh, kok bisa begitu? Karena dia selalu memberi bonus ayam pada setiap pembeli. Lama-lama kan pelangganku pindah semua ke dia. Itu kan curang namanya. Ya Allah, kuatkanlah hati suamiku dalam menghadapi cobaan ini. Bukalah hati dan pikirannya agar bisa tabah dan selalu bersyukur padamu ya Allah. Dan ajarilah dia untuk tetap mencari rezekimu yang baik dan halal. Sialan tuh orang. Benar-benar bikin saya marah. Pak Mirja sudah mau pulang? Iya nih, Pak. Kok cepat sekali, Pak? Kesel saya dagangan nggak laku begini. Mungkin ntar lagi kali, Pak. Masih rame kok. Saya kesel, Pak. Kesel ngelihat itu orang. Kok bisa laris begitu ya? Tahu tuh. Pakai jimat kali itu orang. Mari Pak Kris, saya pulang dulu. Wah, siang-siang begini sudah pulang. Laris ya, Pak? Waduh, laris gimana Pak Dullah? Coba lihat nih. Dagangan saya masih banyak. Maaf, saya kira dagangan Bapak sudah habis. Ini semua gara-gara pedagang itu, Pak. Diambil semua pelanggan saya. Stres saya, stres. Sebaiknya Bapak ke masjid dulu. Biar stresnya hilang. Kalau kita lebih dekat dengan Allah, biasanya hati kita akan lebih tenang. Waduh, saya pulang dulu, Pak. Pakaian saya kotor begini. Oh, baik, Pak. Saya tunggu ya. Bapak, aku juara 3 lomba merangkai bunga loh. Wah, selamat ya. Juara 1 dan 2 bunganya bagus bener, Bu. Pantas mereka bisa menang. Aku mesti belajar sama mereka. Pinter. Kalau kamu? Ipul cuma bisa ngegolin 1, Bu. Nggak apa-apa. Namanya juga permainan. Yang penting sportif. Sportif. Iya, Bu. Yang penting kan gak main curang. Ya nggak, Nur? Kamu main curang ya? Enak aja. Siapa yang main curang? Weh. Saya harus berbuat sesuatu agar usaha saya tidak hancur. Main curang. Boleh juga tuh. Papa mau kemana tuh?
Saya harus punya uang banyak untuk ngalahin Pak Muslim. Saya harus bisa memberi bonus ayam pada para pembeli supaya mereka kembali membeli ayam pada saya. Pak Solihin. Ada apa Pak malam-malam begini Pak? Maaf Pak, saya mau tanya nih. Bapak punya ayam mati nggak atau ayam yang sakit? Untuk apa? Ya kalau ada saya mau beli Pak. Aduh, saya nggak punya ayam mati. Saya nggak jual ayam mati, itu dosa. Allah akan menggazab orang yang ngejual ayam mati Pak. Saya tahu Pak, saya nggak akan jual ayam mati ini ke orang-orang. Terus buat apa Bapak cari ayam mati? Nah, jadi begini Pak. Tadi pagi di pasar ada orang katanya mau cari ayam mati untuk buaya di peternakannya. Benar, Bapak mau beli ayam mati buat makanan buaya? Iya Pak, benar. Nah, Bapak ada ayam mati nggak? Saya lihat dulu ya. Pak, ini Pak, ada 5 ekor. Waduh, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama. Pak, jangan dijual ke pasar ya. Ya ampun, demi Allah Pak, sumpah. Dosa saya Pak, dosa. Mari Pak. Uang ayam mati. Kasih murah nih Bu, saya kasih murah. Terima kasih. Jangan dorong-dorongan Bu, masih banyak. Iya, boleh, boleh. Makasih, makasih. Berapa ayamnya, Pak? Tenang Bu, Ibu saya kasih diskon. Berapa ekor Bu? Yang ini deh 1 ekor aja. Oke. Nah, karena Ibu pelanggan saya, Ibu saya kasih diskon paha ayam. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Makasih Bu. Ayam Bu, silakan Bu, ayam Bu. Wah, kayaknya ada yang kurang nih. Harus ada ayam nih. Bener, Pak. Nih, beli Kentucky Gi. Tuh. Asik. Cepat ya. Iya, Pak. Beli ayam, beli ayam. Beli ayam. Beli ayam. Loh, Pak, kok nyuruh Ibu beli ayam di luar? Kan Ibu bisa goreng sendiri. Lagian Bapak kan penjual ayam. Ya sekali-sekali lah Bu, biar mereka senang. Tapi kan kita bisa hemat, Pak. Lagian rasanya juga nggak jauh beda. Kurang afdol Bu, kalau kita beli ayam goreng dagangan kita sendiri. Katanya sih Pak Mali. Duh, Kak Ipul mana sih? Nih. Udah lapar nih, Bu. Wah, Sabar ya sayang ya. kan lebih enak Bu beli di luar. Nanti Ibu buktikan kalau ayam goreng Ibu juga enak. Tara, ayam goreng Kentucky sudah datang. Oh. Pak, sebentar lagi ini ulang tahun yang keberapa ya? Ke-10, Bu. Iin mau undang teman-teman. Bikin acara ulang tahun ya, Pak. Iya, Ibu masakin yang paling enak ya? Wah, teman-teman pasti senang. paling-paling kue ulang tahun kan? Iya, selain itu makan siangnya ada soto ayam, kari ayam, daging ayam panggang, atau ayam goreng. Yang penting enak deh, Bu. Terserah Ibu aja. Yang penting harus halal dan thoyiban. Binatang seperti sapi, kambing, serta ayam dan binatang lainnya, cara memotongnya harus benar. Pisaunya harus tajam, sehingga tidak begitu menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Selain itu, pada saat kita menyembelih binatang itu, kita mesti mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali binatang yang sudah menjadi bangkai. Ngerti? Wah, syaratnya banyak banget ya, Pak. Kalau gitu, Bapak aja yang pesan ayamnya ya. Insya Allah halal kan, Pak? Insya Allah. Gimana Pak? Ada berapa lagi ayam yang mati? Loh, kemarin kan sudah beli. Kok beli lagi sih? Dia datang lagi Pak, dia bilang kalau bisa tiap hari Pak.
Iya. Sebetulnya Bapak jual kemana sih ayam mati itu? Aduh, kok Bapak masih nanya lagi sih? Bapak kayaknya nggak percaya banget sama saya. Kan kemarin sudah saya bilang, Pak, ayam-ayam mati itu untuk makanan buaya. Tapi Bapak nggak bohong kan? Masya Allah, subhanallah. Dosa, Pak, dosa kalau saya bohong. Iya. Saya percaya. Cuma saya takut aja. Ceritanya dulu itu ada orang beli ayam mati sama saya. Nah, terus dia jual ke pasar. Begitu ceritanya. Nah, tapi kalau Bapak kan buat makanan buaya, ya kan? Iya, Pak, iya, betul. Saya ke dalam dulu ya. Ya. Pembeli-pembeli itu memang buaya, Pak Solihin. Bang, aku pesan sate. Jangan pedes loh. Itu In. In. Bang, bentar ya. Iya. Nah ya, ada apa? Kamu jadi kan ngerayain pesta ulang tahun di rumah kamu? Jangan sampai nggak jadi loh. Masalahnya aku udah ngomong ke teman-teman kalau kamu mau ngerayain pesta ulang tahun di rumah kamu. Jadi dong, ibuku sudah mempersiapkan semuanya. Pokoknya aku jamin deh, kalian bakal senang-senang di rumahku. Asyik, nanti aku bilang ke teman-teman yang lain Ada apa sih? Kok kelihatannya kamu gelisah banget? Itu, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Dengar-dengar teman-teman udah nyiapin kado buat kamu. Wah, kalau begini caranya, pesta ulang tahunku nggak boleh batal dong. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Si Pak, Ada apa, Pak? saya mau belajar Pak. Belajar di sekolah, Pak, bukan di sini. Bapak mau apa? Saya mau belajar dagang ayam seperti Bapak yang sudah berpengalaman. Udahlah, nggak usah bertele-tele. Sungguh Pak, saya sungguh-sungguh mau belajar nih Pak. Bapak itu pura-pura baik ya. Mau mengambil ilmu saya untuk ngalahin saya kan? Mau mencegal saya kan? Bapak itu benar-benar licik. Bukan Pak, bukan itu Pak maksud saya. Udah. Saya banyak kerjaan. Bapak selalu mengganggu usaha saya. Pura-pura bodoh ingin belajar. Saya tahu kelicikanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sekolahmu, Nak? Baik-baik aja, tapi... Tapi kenapa? Itu loh, Bu. Tentang rayain ulang tahunnya Iin. Teman-teman pada nanyain, jadi atau enggak? Malah ada yang udah nyediain kado. Bapak sama Ibu udah nyiapin dana untuk itu. Buat ngeborong ayam? Sudah. Sekarang Bapakmu sedang ke pasar mesen ayam sama Pak Mirsa. Asik. Aduh. Makasih ya, Bu. Bu, saya benar-benar nggak enak sama Pak Mirsa. Dia menganggap saya sebagai saingannya, Bu. Ya wajar lah, Pak. Pak Mirza itu kan udah lama dagang di situ. Padahal saya tidak bermaksud mengganggunya. Iya, Pak. Terusin aja dulu. Nanti lama-lama juga Pak Mirza baik sendiri kok. Kita ambil aja hikmahnya dari ini. Ya, Pak? Pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mau pada sekolah ini? Iya. Ya udah, yuk naik sini aja, nggak apa-apa yuk. Bener nih, Pak. Iya. Ayo cepat-cepat naik. Asik naik mobil. Assalamualaikum. Pak Dullah. Tumben, Pak. Iya, Pak. Saya disuruh istri saya untuk pesen ayam, Pak. Karena anak saya mau pesta ulang tahun, jadi ada acara makan-makan di rumah. Wah, beres, Pak. Nanti saya antar ke rumah. Jangan lupa, Pak ya, 3 ekor. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Makan tuh, assalamualaikum.
Maaf, Bu. Tadi Pak Dula pesan ayam. Sebentar ya, Pak ya. Ini, Pak. Makasih. Ngomong-ngomong, Pak Dulanya kemana, Bu? Oh, sedang pada pengajian sama teman-temannya. Kalau gitu saya pamit dulu, Bu. Ya. Makasih ya, Pak ya. Makan tuh bangkai. Bu, sini. Lihat dulu. Nah, Bu, kalau balonnya dipindah di situ gimana? Wah, bagus sekali. Kamu memang anak yang pintar. Ayam? Ayam? Sebentar Ibu cek dulu ya. Tuh kan? Tuh kan, lihat. Kucing itu pada bandel-bandel. Ayamnya dimakan satu. Untung nggak semuanya. Coba kalau dimakan, bisa-bisa kita nggak jadi pesta. Hampir aja teman-teman gak makan ayam itu. Bisa kecewa mereka. Iya ya. Ya udah, Ibu taruh ke kulkas dulu ya. Bapak. Ada apa nih? Kok kalian seneng banget? Iya Pak, tadi kita ke sekolah naik mobil. Iya, asik loh Pak. Jadi kita nggak jalan kaki lagi. Waduh, naik mobil siapa nih? Naik mobilnya Pak Muslim. Mobil pickup yang butut itu? Tapi asik kok Pak. Mulai besok jangan naik lagi mobil butut itu. Ngerti? Tapi kan kita diajak Pak, apa salahnya? Jangan, nggak boleh. Pak Solihin, waduh, saya senang sekali hari ini Pak. Pelanggan saya yang peternak buaya itu mesa ayam mati lagi hari ini. Tapi cuma ada segini nih. Aduh, kok cuma segini Pak? Ya, adanya segini. Masa saya doain ayam saya pada mati? Wah, untungnya sedikit nih. Apa? Maksudnya apa nih? Hah? Ya biasalah Pak. Masa Bapak nggak ngerti sih? Saya kan juga ngambil untung dari peternak itu. Iya, iya. Malam ini kita makan sate ayam. Wah. Wah, Pak, kita kok dari kemarin makanannya enak-enak sih, Pak? Iya dong. Wah, kalau caranya kayak gini, Nur doain deh supaya Bapak rezekinya tambah banyak. Yuk. Tumben, Pak. Iya Bu, ya lagi dapat untung banyak. Coba kalau kita nyate sendiri, pasti makannya lebih nikmat. Wah, ngapain Bu, repot-repotin aja. Kalau itu apa, Pak? Untuk dagangan besok. Loh, kok dibawa pulang ke rumah? Biasanya dianterin subuh-subuh kan? Ya ini untuk stok aja Bu. Nah, kalau antarannya besok sedikit. Sekarang ini Bu, pembelinya lagi rame-ramenya loh. Iya, ya untuk acara arisan lah, ulang tahun lah. Pokoknya banyak deh. Ayo makan yuk. Aneh, jumlah ayam yang dijual nggak beda sama yang dulu-dulu. Tapi kenapa bapak belakangan ini suka boros ya? Ah, sebaiknya diam-diam aku akan masak ayam sendiri supaya nggak boros. Pak, kemarin saya beli ayam di sini, kok rasanya beda ya? Hambar? Ya mungkin Ibu belinya di sana kali tempat Pak Muslim. Masa Bapak lupa sama saya sih? Jelas-jelas saya itu yang Bapak kasih ekstra paha ayam kemarin itu. Bu, pelanggan saya banyak Bu. Nggak mungkin saya ingat dong semuanya. Bohong, katanya saya pelanggan. Tapi sama pelanggan bisa lupa. Nah, terserah deh. Pak, jangan suka jual air sembarangan ya. Saya ini nanya baik-baik. Kok bisa dicuekin sih? Kemarin juga saya beli ayam di sini. Setelah sampai di rumah, ayam itu berbau busuk. Kenapa itu Pak Mirza? Loh, saya mana tahu. Ibu salah beli kali. Belinya di sana tempat Pak Muslim. Saya nggak salah lagi. Saya beli di sini kok. Gimana sih? Ibu bisa lihat kan ayam saya masih segar-segar begini. Lihat dong. Jangan-jangan ayam yang dijual Pak Mirza ini sudah jadi bangkai ibu-ibu. Bu. Jangan fitnah dong, Bu. Saya bisa tuntut loh. Jangan, itu ayam memang udah jadi bangke. Oke. Besok saya akan buktikan ayam saya masih segar. Buktikan aja. Oke, kalau sampai besok nggak dibuktiin, awas ya. Dasar, jual ayam bangkai.
Makasih. Makan ya? Iya. Enak kok sopnya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Saya mau tanya. Ibu beli ayamnya di mana? Memangnya kenapa? Sih. Maaf ya, Bu ya. Ibu silakan tanya aja sama suami saya. Karena yang beli ayam itu suami saya di pasar. Ya. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3. Pak Dula beli ayamnya di mana? Pak Mirza. Siapa yang suruh masak dagangan Bapak? Ya, tadi saya lihat Bapak nggak bawa ke pasar. Daripada membazir, saya goreng. Bu, berapa kali saya bilang jangan makan dagangan saya sendiri? Iya, daripada dimakan kucing. Ya mendingan dimakan kucing daripada kita yang makan. Bapak ini kenapa sih? Kok aneh? Udah, buang semuanya. Buang. Hilang selera makan saya. In nggak mau sekolah, Bu. In malu. In malu, Bu. Tapi nak, kalau kamu tidak mau sekolah, kamu nanti mau jadi apa sayang? In nggak peduli. In pokoknya harus pindah sekolah. In malu, Pak, sama teman-teman. Sabar ya, Nak ya. Bapak sama Ibu akan usahakan. Tapi sekarang kamu sekolah dulu ya. Iya nak. Yang penting kamu jangan sampai ketinggalan pelajaran. Kalau kamu pengen pindah sekolah, nanti papa yang akan urus sayang. Pokoknya In nggak mau ke tempat itu lagi. In malu, Bu. In malu. Sabar ya, Nak ya. In malu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bagaimana lagi ini? Hamba mesti bagaimana ya Allah? Hamba tak tahu lagi. Hamba serahkan segalanya kepadamu. Semoga yang menyebabkan ini semua terjadi akan mendapatkan balasan yang setimpal darimu ya Allah. Bu, nih, lihat nih Bu, ayam saya segar kan? Yang itu memang masih segar, masih hidup malah. Coba kalau yang itu. Loh, sama Bu, dicek dong, biar Ibu percaya. Ayo dicek. Jelas nggak percaya. Kami tetap tidak percaya, karena kami sudah rasakan sendiri kok. Loh, Ibu gimana sih? Kemarin bilangnya saya suruh buktiin, udah saya buktiin malah nggak percaya. Rugi dong saya. Jadi Bapak rugi kalau jual ayam segar gitu? Iya, lebih untung kalau jual bangkai ayam. Pantesan murah. Yang dijual ayam bangkai. Ya ampun Bu, demi Allah saya berani sumpah, saya nggak jual bangkai ayam. Pak, jangan sembarangan ya sebut nama Allah. Bisa kualat Bapak nanti. Saya nggak bohong Bu, saya nggak bohong. Pokoknya kami tidak percaya lagi sama Bapak. Dan kami tidak mau lagi membeli ayam di sini. Ayo Bu. Ih. Bu, saya nggak jual bangkai ayam. Udah, keluar. Keluar kamu. Saya nggak jualan bangkai ayam. Kok gitu Pak, saya butuh banget nih Pak. Pokoknya saya nggak jualan ayam mati. Saya dengar di pasar ada orang yang jualan bangkai ayam. Loh, kalau soal itu saya nggak tahu menahu Pak. Kamu bohong. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Bapak nuduh saya. Demi Allah Pak, saya nggak bohong. Saya nggak jualan ayam mati. Loh, bukannya Bapak untung kalau ayam matinya saya beli? Iya, saya untung. Tapi kalau ayam mati itu saya jual sama orang, terus orang itu makan, saya itu berdosa. Pak, ayam mati itu untuk makanan buaya, Pak. Saya juga orang Islam, Pak. Saya tahu mana yang haram dan mana yang halal. Pokoknya saya nggak jualan ayam mati. Titik. Minggir. Pak Solihin, Pak. Apa lagi ini? Ini untuk makanan buaya, Pak. Ya, kalau begitu, kamu suruh aja pelanggan-pelanggan kamu itu kasih makan buayanya sama ayam yang masih hidup. Kok begitu sih, Pak? Bukannya Bapak rugi kalau ayam matinya dibuang? Ayamnya ya, saya kasih buaya-buaya saya. Pak
Solihin punya buaya? Ya, saya piara buaya-buaya. Hah? Kalau nggak percaya, apa perlu saya bawa buayanya ke sini supaya makan kamu sekalian? Begitu? Saya bawa ya? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Hah? Apa betul selama ini Bapak jual bangkai ayam? Aduh, siapa lagi sih yang bawa-bawa fitnah ini ke rumah? Bapak nggak usah mungkir deh. Semua orang juga bilang begitu. Jadi kamu lebih percaya omongan orang daripada omongan saya, suami kamu sendiri, begitu? Terus, kenapa Bapak larang kami makan dagangan Bapak sendiri? Saya kan sudah bilang. Bohong. Jadi selama ini Bapak kasih makan kami dengan barang yang haram. Kurang ajar kamu ya. Saya udah capek-capek kerja, kamu sembarangan ngomong seperti ini. Bapak yang sampai hati kepada kami. Walaupun kami begini, kami tidak sudi makan barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nggak tahu diuntung kamu. Bapak jahat! Bapak jahat! Lebih baik makan batu daripada makan bangkai. Bapak jahat! Ayo, sialan kalian semua, sialan. Bu Emma nggak beli ayam? Ya, trauma. Pak Mirja, sudah jam segini Bapak masih belum pulang juga? Belum, Pak. Dagangan saya belum habis nih. Tapi jam segini kan ayam sudah tidak kuat lagi, Pak. Apa tidak sebaiknya Bapak buang saja supaya pelanggan tidak kecewa, Pak? Pak Akri, kalau Bapak nggak tahan baunya, pergi sana. Pergi! Mbak, beli ayam, Mbak. Bu, saya kasih murah, Bu. Kebetulan nih Pak, saya lagi butuh ayam mendadak nih buat arisan. Nah, kebetulan Bu, nih saya kasih murah Bu kalau Ibu borong semua. Oh ya? Saya memang mau beli banyak Pak. Balik Bu. Nggak jadi deh Pak. Itu ayamnya kok jadi banyak lalat sih? Ya ini biasa Bu, namanya juga ayam. Pasti disukai lalat. Ah, enggak. Kalau ayam seger itu nggak ada lalatnya Pak. Ini lalatnya banyak sekali. Saya jadi takut beli ayam Bapak. Jangan-jangan ayam Bapak ayam bangkai lagi. Bu, jangan ngaco ya. Ibu jangan kurang ajar ya. Ibu kan udah beli tadi, sekarang harus bayar dong. Nggak mau, saya nggak mau beli bangkai ayam. Nanti suami saya sama anak saya sakit lagi. Ini gimana ayamnya Bu? Bu, ayamnya gimana nih? Sialan. Kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Panggil Pak Dula Pak ya. Pak Dula kan bisa obatin penyakit. Jangan panggil siapa-siapa. Bapak kenapa, Bu? Bu, kenapa Bapak jadi begitu? Tolongin Ibu. Gak tahu. Tiba-tiba Bapak seperti itu. Sembuhin, Bu. Berikan aku hidayahmu.
Bu, Sudah berapa hari ini Bapak tidak jualan di pasar? memangnya Bapak sakit apa sih, Bu? Kemarin diperiksa oleh mantri. Katanya ayahmu keracunan. Keracunan? Apa mungkin kebanyakan makan ayam? Ibu nggak tahu, Ful. Kita berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan Allah mau maafkan kesalahan-kesalahan Bapak. Memangnya Bapak salah apa, Bu? Ibu juga nggak tahu, nak. Tapi biasanya kalau orang punya salah, Allah mengingatkannya dengan teguran. Bu, Ipul dengar-dengar katanya Bapak jualan bangkai ayam di pasar. Apakah itu benar, Bu? Ibu juga nggak tahu, nak. Hanya Allah yang maha tahu. Sekarang kita berdoa aja sama Allah. Semoga Bapak cepat sembuh. Bisikanlah kalimatullah, Bu. Bisikanlah. Benar, Bu. Sepertinya umurnya Pak Mirza tidak akan lama lagi. La ilaha illallah. La ilaha